Le, bapak iki ra iso yoso arto, bapak isone yoso donga. Kejarlah apa yang kau kejar. Jika itu memang rezekimu, rezeki itu akan datang menjemputmu. Di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, apa yang nggak terjadi? Assalamualaikum. Jeng teng pundi? King dalem. Hah? King dalem. Apa neng di? Kadilangu. Oh, Tirakat. Iya. Biane pundi? Kula godhong, Pak. Oh, jeng Tirakat. Anu, Nggih. Kene. Kula angsal jagung kalian jenengan. oh barang-barang. Nggih, nggih. Paring asma sinten, Pak? Kula Iwan. Iwan. Saking mriki. Iya. Dalam rangka napa niki jenengan Kadilangu? Ala niki nggih kirakatan mawon. Nggih. Kula tak kanggo kawruh kali jenengan. Kang Lurun apa Bapak sama mawon. Nggih wong titahe tiyang urip niku lak nggih saling belajar hidup ngoten. Nggih. Pun dangu jenengan lampah ngeten iki. Baru sekali ini lebih mawon. Sekali ini. Nembe nggih. Nggih. Napa ajeng anu setiap malam Jumat jenengan mlaku ngoten niku tak pripun? Mboten. Cuman kan iki kan ada nadar. Nadar. Nadar napa niku? Yang soal kerana keluhan daftar teng TNI. Pun kasil niki. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau kan kasil kalau soal wonten gini yang kali. Alhamdulillah ya. Nggih. Memang negara memang betul. Nggih. Bahwa semua itu gratis. Benar gratis, Pak. Gratis. Tidak ada pungutan apapun. Betul negara itu. Nggih. Bahwa mendaftar TNI Polri itu tidak ada yang namanya membayar. Berarti jenengan ini dalam rangka nadar ya? Iya. Nadar, anak bisa diangkat jadi TNI, TNI atau AU, Pak? Atau Kebetulan di darat, Pak. darat ya? Tapi apa jenis info di luar kan mahal biayanya, Pak? Itu nggak benar juga. Itu nggak benar. Saya membuktikan memang anak saya adanya seperti itu. Saya buktikan sendiri, bukannya kalau orang Jawa bilang cari ini. Gitu ya. Itu bahwa itu pembodohan dari mereka. Memang yang benar memang gratis. Nggak ada biaya pungutan ini itu nggak ada. Tapi memang cita-cita bapak atau cita-cita anak ya? Anaknya sendiri. Anak sendiri, kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Jadi terkadang itu kita juga anak-anak seumuran saya dulu juga ketakutan kalau mau daftar. Bahkan kan dimarahin wong tuane, ojo daftar entek oke kan gitu. Itu Ternyata cerita yang ya. salah enggak. Saya membuktikan dengan anak saya sendiri. 6 kali jatuh, 7 kali bangkit. Berarti sudah 6 kali. 6 kali, 7 kali bangkit. Ya, di tahun inilah. Ya, alhamdulillah Allah memberikan rezekinya dan keberuntungannya. Nah, itu 0 rupiah. 0 rupiah. Memang negara memikirkan bahwa masih banyak orang-orang baik di luar sana yang memang ya. Tapi selama anak jenengan proses selama 6 sampai 7 kali berhasil ini, pernah enggak didatangi atau diintervensi minta uang kah? Enggak ada ya? Memang benar-benar murni ya? Betul murni. Tapi jenengan punya nadar kalau Ya, anaknya diangkat, ya. dengan sowan ke Enggak yang kali juga. Karena Jogo. ketika yang namanya kita orang Jawa, anak itu ke sana. Anaknya malah ya? Ya sama saya.
ojo lalu tapi Gusti Allah Ta'ala. Nggih. Nggih, pasti. Semua Allah yang beri. Ketika kamu memberikan pujian atau memohon sama Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan itu pasti akan dijelaskan. Dan saya yakin jika Tuhan berkehendak, apapun yang menghalangi, insya Allah semua akan lewat. Dan itu terbukti. Bener Pak ya. Betul. Dan ini saya punya nadarnya saya memang. Ketika nanti anak saya berhasil melewati titik itu, istilahnya kalau orang berhasil dalam mencari jalan rezekinya, saya akan berjalan dari rumah ke Katilangu memohon pada Allah dan memanjatkan puji syukur. Sebenarnya simpel aja Pak. Rezeki itu nggak perlu kita cari. Rezeki itu tahu kemana dia pergi. Dia mencari kepada sang pemiliknya. Itu aja. Iya. Iya, kadang kan gini Pak. Kita tidak usah khawatir dengan masa depan. Karena masa ini yang kita khawatirkan yang lalu kan gitu. Iya. Oke. Makanya kita jalani dan takdir Tuhan nggak akan kemana gitu. Hebat ya Pak. Tanpa murni ya Pak. Alhamdulillah murni. Orang saya berani disumpah kok. Itu memang saya percaya pemerintah itu tidak akan memberatkan rakyatnya. Sebenarnya itu gratis. Benar ya. Dan saya A+ sama buat TNI Angkatan Darat tuh. TNI Angkatan Darat memang mewujudkan cita-cita untuk orang-orang bawah yang memang nggak mampu itu untuk menggapai impiannya. Iya Pak. Terus anaknya ini sudah anu ya? Baru menjalani. Tugas pertama. Menjalani pendidikan. Oh, menjalani pendidikan. Iya. Gitu. Menjalani. Iya ya Pak. Kadang ya juga sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa terjadi pada kita. Saya pun sendiri kan merencanakan sesuatu benar-benar matang. Kadang itu tidak bisa berhasil. Tapi yang berjalan sesuai alur Gusti Allah, itu akan dituntun sendirinya. Kalau Bapak percaya dengan istilah falsafah Jawa yang namanya cokro panggilingan, kita orang Jawa ojo lali Jawa nih lah gitu loh, iya. Pak. Gitu. Alur itu akan berputar. Ketika saat ini kita di bawah, ada saatnya kita di tengah, ada saatnya di atas. Iya. Istilahnya kalau dulu kamu itu sukses, kadang nanti orang itu tergunting dan jatuh. Ya saat ini gantian kita yang sukses, merasakan nikmatnya Allah gitu loh. Nikmat yang lebih kasarannya. Biasanya nikmatnya sekian ditambah lah sama Allah. Jadi kita yakin lah. Tapi juga kita disertai dorongan usaha, bukan hanya pasrah aja. Kalau kita hanya pasrah ya kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau disertai dorongan, keyakinan, usaha, insya Allah semua akan kita yakin. Orang sudah Allah menurunkan ke dunia itu sudah disertai dengan rezeki-rezeki tiap masing-masing. Jadi rezeki itu akan pergi mencari kepada sang pemilik. Semakin kita mengejar, makin jauh ya. Iya, makin jauh. Tapi kita juga hanya jangan menunggu. Kita ada usahanya. Iya. Dan rezeki itu akan. Bener Pak. Ya saya juga nggak percaya awalnya loh. Mosok saya anakku bisa masuk ke TNI Angkatan Darat. Padahal ya koneksi nggak ada, uang juga nggak pakai. Berarti betul adanya. Dan ketakutan yang ya dulu saya juga sempat berpikir seperti itu. Tapi dengan adanya ini saya membuktikan sendiri, bukan kalau orang Jawa hari ini cerita nih hanya desas-desus saja. Ini nyata, saya membuktikan. Tapi jenengan pernah enggak
melarang anaknya, atau jenengan maksudnya gini, di waktu zaman saya dulu TNI dan polisi kan menjadi idola. Maksudnya gini, ketika lulus sekolah banyak orang anak-anak itu yang bercita-cita sebagai TNI lah, Polri, tapi izin ke orang tua baru denger aja udah gak usah nggak usah, biayanya mahal. Ini kan seperti itu enggak? Kalau saya enggak, Pak. Kejarlah apa yang kau kejar. Jika itu memang rezekimu, rezeki itu akan datang menjemputmu. Bener, Pak ya. Dan itu terbukti. Hari Minggu kemarin pengumuman terakhir Pak Tokir menyatakan dia lolos. Alhamdulillah, puji syukur. Saya nggak ada apa ya, misalnya rasa yang gimana istilahnya. Adanya cuman alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Memang ini kuasamu, ini memang mujizatmu yang harusnya enggak bisa saya capai, bisa tercapai gitu loh. Mungkin gini Pak ya, apa yang tertanam dalam pikiran kita itu yang akan terjadi. Semakin kita ketakutan, ya benar-benar takut hidup kita. Mungkin kayak ngono ya, orang-orang tua saya dulu. Takut, dia akan menjauh. Semakin kita berani menghadapi tantangan, tantangan itu akan lama-lama hilang. Ketika ada badai, kita mundur. Kita taruhlah kita mau pergi ke barat. Semakin kita melawan angin itu takut. Angin kan ke timur. Kita takut. Sampai kapan kita akan sampai ke barat kalau kita hanya berhenti dan mundur? Kalau kita terjang terus, pastilah kita sampai ke barat. Ya ini cuma falsafah aja. Iya. Keren ya. Dan saya pun juga bukan dari keluarga kaya ya Pak ya. Ya biasa saja lah. Yang dari keluarga kaya pun ya, yang nggak bisa berpikir secara logis seperti jenengan. Ya karena itu ketakutan, nggak ada link, nggak ada koneksi ke atasan. Tapi jenengan ini kok, iya semangat menyemangati anaknya kok sampai segitunya, dan akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik itu. Saya cuma yakin aja bahwa pemerintah memberikan program dari dulu bahwa itu tidak dipungut biaya. Saya yakin. Nah, terus anak saya suruh tuh, kalau kamu memang punya niat, coba sajalah. Nah, kalau kamu nggak, jangan pernah kamu takut pada bayangan. Kalau kamu takut pada bayangan, sampai kapan kamu akan sampai di titik itu? Jangan takut dengan bayangan. Sangat filosofis dengan Pak. ya cuman itulah yang saya pesankan. Dan ketika ini sudah tercapai, saya kemarin pengumuman dia dari Pak, jangan pernah sombong. Adab tetap dijaga, hormati yang tua, hormati seniormu ataupun apa. Kejujuran nomor satu. Ketika kamu jujur, kamu berbicara apa adanya, disitulah cinta kasih orang akan mendekati. Sangat tinggi ilmunya. Enggak juga sih Pak. Ngimbangi loh. Gimana loh Pak? Sekarang kalau ada falsafah saya bilang, ketika jangan pernah kamu takut beramal. Ketika kamu beramal, amal itu tidak hanya materi ya Pak ya. Bisa juga amal itu dengan wujud kebaikan, keramah tamah. Niscaya Tuhan itu akan memberi lebih. Jangan pernah takut kehilangan. Tuhan itu akan memberikan yang lebih. Dan satu lagi yang saya tanamkan kepada anak saya, ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, anggaplah itu adalah tumpukan rezeki yang akan kau tuai dia. Ketika kamu tidak bisa memetik buahnya, percayalah,
anak cucumu pasti akan memetik buahnya atau menuai dari buah kebaikanmu. Wong nandur bakal ngunduh, Pak. Iya, ngoten. Nggih. Itu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat sama kita, jangan kita balas. Anggaplah itu adalah tumpukan rezeki yang akan kita tuai di hari belakang nanti. Kalau kita nggak bisa mengambilnya, semoga anak kita. Kalau anak kita nggak bisa, semoga cucu-cucu kita yang bisa mengambilnya. Seperti itu. Dapat ilmu banyak, teman-teman. Enggak juga. Bapak lebih hebat dari saya rasa. Cuman Enggak. Bapak merendah aja. Enggak. Jadi buah tidak jauh dari pohonnya. Mungkin filsafat itu juga bisa diterapkan di cerita hidup jenengan ini. Cuman manusia itu bukan makhluk sempurna. Kalau orang Jawa bilang nobody perfect, manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan manusia itu harus baik pada sesama. Karena kita bukan makhluk pribadi tapi makhluk sosial. Kalau orang bilang no man is an island, manusia bukanlah sebuah pulau yang berdiri. Itu anak pertama, Pak. Iya, Pak. Ada berapa saudara? Dia punya 2 adik yang masih kecil, masih SD kelas 6, satu kelas 2 SD. Jadi cowok, cewek. Ya gimana, punya adik, Pak. Tapi nanti misal toh, suatu saat anak jenengan akan menikah dan ditugaskan di luar kota atau bahkan luar pulau, gimana menurut jenengan? Tidak apa-apa? Ini kan anak saya umur 20 tahun. Iya. Ya, ibaratnya ini anak saya sudah jadi milik negara. Ya saya memiliki anak saya sampai usia 20 dong. Selanjutnya milik negara, mau dikasih sana, kasih sana. Ya, udah dia milik negara sudah. Oh, iya. Bener-bener nano ya. Pemikiran jenengan itu emang lebih dari yang lain. Enggak, Pak. Ya, sama. Nah, orang-orang kampung kan gini. Berapapun biayanya nang, kowe kudu ning tugas ning cedak aku kan gitu. Nah, sekarang kalau anak kita taruh di sinilah. Nggih. Istilahnya kita rumah kita di sini. Nah, pengalamannya nanti hanya lokal saja. Iya. Dia harus tahu wawasan. Oh, kebudayaan di sana seperti ini. Oh, kebudayaan. Nanti ketika dia jatuh di suatu koramil, dia bisa menerapkan. Oh, budaya daerah setempat itu seperti ini. Dia bisa menjiwai lah. Karena dia taruhlah, oh Dayak seperti ini. Oh, orang Pasundan seperti ini. Orang Jawa seperti ini. Kalau istilahnya, di mana bumi dipijak, situlah langit kita junjung. Seperti itu, Pak. Aduh. Memang benar ya. Jadi jenengan dulu ke Mbah Kalijogo juga jalan? Ya, kalau Enggak. dulunya naik motor, Cuma punya nyandar mau jalan kaki. kalau berhasil itu. Kalau berhasil, ya baru ini saya jalan dari Godong sampai mau ke Kadilangu ini. Berapa kilo Pak kira-kira Pak? Ini sekitar 21 kalau enggak 22 kilo. Saya berangkat dari rumah jam 10. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi? Iya. Lumayan Pak ya? Lumayan jauh ya? Ya sama lah ketika saya dulu daki ke Lawu sama juga. Pernah ke Lawu? Alhamdulillah ya, waktu muda dulu kan hobi nanjak-nanjak gitu. Saya juga pernah dulu di Brawijaya 5 itu. Argo dalam itu ya. Dalam. Berarti nanti sampai nginep di sana? Atau langsung insya Allah pulang, Pak. Pulang. Agar juga sampean tetap doa sebentar, syukur pada Tuhan bahwa ibaratnya begini, Pak. Ya Allah, apa yang tidak mungkin telah kau tunjukkan mujizatmu. Terima kasih ya Allah. Semoga Engkau selalu menyertai kehidupan keluarga saya, anak-anak saya. Semoga
dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Dan semoga pula ketika dia menjadi seorang abdi negara itu bisa membawanya dengan amanah gitu. Amin. Saya kira tadi jenengan tuh musafir, tapi musafir kok jalan di anu ini kan bukan jalurnya musafir kan gitu saya. Jadi kan ke sana biasanya. Jadi saya dari sana tadi, Pak. Saya sini kok jenengan kok lho. Tak kira jenengan yang punya bengkel atau yang apa tadi. Lah saya duduk di sini kok lho. Malah ini Bapak tadi, makanya kalau cepet-cepet tadi. Sama Bapak itu kan istirahat sebentar. Saya juga nggak pernah kok. Lumayan juga. Ternyata ya istilahnya kalau orang Jawa bilang le bapak iki ra iso yoso arto, bapak isone yoso donga. Kabeh Gusti Allah taala. Ning pancen rezekimu ya apa kang dadi sejamu bakal kasembadan. Itu aja. Saya juga nggak ada pikiran loh Pak. Kalau anak saya itu bakal keterima. Orang pikiran saya, alah paling nggak jadi, paling nggak lulus. Bisa anak saya waktu itu telepon ibunya, mah aku lolos mah, aku lolos. Tenan pora, betul nggak ini? Terus saya pikirkan, alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Bener. Tapi proses selama 7 kali itu Pak. 6 kali gagal, 7 kali bangkit. Ya mungkin kalau orang Jawa ping pitu oleh pitulungan. Dan kebetulan tanggal pengumumannya itu tanggal 7 juga. 7. Tanggal bulan 7 kemarin. Desember. Oh ini? Iya, berarti barusan ini Desember Pak? 2025. Hari Minggu kemarin itu. Coba kita Pak, tak tanya yang masalah bab ini. Kalau jenengan ziarah ke suatu makam, ke makam Mbah Sunan Kalijogo, di situ jenengan punya nazar. Itu jenengan berkeyakinan bahwa Mbah Sunan itu bisa mengabulkan? Kalau atau saya gimana? bukan. Yang mengabulkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi leluhur itu hanya sebagai saksi. Istilahnya seperti ini istilah. Anda Bapak usul pada presiden. Misalnya dalam urusan pertanahan. Presiden, saya minta tanah yang di sana, itu katanya nggak ada yang punya. Katanya mau diberikan pada masyarakat yang punya. Ya, nggak mungkin hanya presiden aja, tapi kan harus ada saksi, menteri pertanahan. Nah, kalau ada menteri pertanahannya, gimana Pak Menteri presidennya? Oh ya, memang Bapak dulu kemarin ngomong gini. Oh ya, kamu warga mana? Ini. Ya, tanda tangan presiden, menteri bagian pertanahannya. Jadi sebagai perantara gitu Pak ya? Perantara Pak. Tapi orang-orang zaman sekarang kan salah persepsi bahwa kalau kita ziarah ke suatu makam, mendatangi makam kan pikiran orang itu kan meminta kepada makam itu loh. Oh itu kan kalau orang-orang menilai ya, saya dan menilai orang-orang itu kan gitu. Tapi kalau saya ya itu kan termasuk beliaunya Sunan Kalijaga, Brawijaya, Diponegoro, entah siapalah, itu kan leluhur. Kan semakin kita menghormati leluhur kita, kakek buyut kita kan leluhur juga. Di atasnya lagi ini. Kita menghormati leluhur. Leluhur kita ketika kita minta kepada Allah, leluhur kita yang kalau orang Jawa wis sowan wonten ngarsane Gusti. Ya Allah, tolonglah kabulkan ya Allah umatmu yang di bawah sana di dunia ini. Apa gue iso tanggung jawab? Ya, itu keturunan saya Allah. Oh gitu. Kamu bakali kamu raja ini, raja itu, nabi ini. Oh iya betul. Ya berdoanya tulus. Oke. Allah pasti ACC lah. Oh iya. Gandeng sing njalukno akeh,
dari yang nyata sama yang di alam maya, otomatis tempel jedak. Ya, apa? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, apa yang nggak terjadi? Bener Pak ya. Makanya jangan pernah kita melupakan leluhur-leluhur kita. Contohlah budaya Cina. Budaya Cina itu selalu menghormati leluhurnya. Sekarang apa buktinya? Cina hampir merajai perekonomian dunia. Hampir merajai perekonomian dunia. Karena apa? Masyarakat Cina menghormati leluhurnya. Leluhurnya pasti memberikan kemakmuran pada warga tanahnya itu. Begitu, Pak. Tapi zaman sekarang kan susah Pak, susah menyadarkan orang-orang dan yang berpikiran terlalu fanatik dan sebagainya, itu kan susah. Jadi kadang itu kan mereka itu salah persepsi, bahkan ibadah itu dianggap mereka sebagai surga. Maksudnya gini, jadi ketika mereka beribadah tanpa melihat sisi ibadah lain, mereka sudah merasa bahwa surga miliknya. Itu pikiran orang-orang yang fanatik itu. Kalau saya enggak. Jadi channel saya ini Pak juga berjuang untuk menyadarkan dan memberi informasi lah, pembelajaran bahwa leluhur, budaya, tradisi ini juga kehendak Tuhan. Betul. Tidak diciptakan manusia dan tidak dibuat yang aneh-aneh sehingga bisa membuat manusia yang jelek, enggak. Tetapi sekarang, zaman sekarang, budaya ini semakin hilang, orang semakin kiblatnya ke barat. Nah, akhirnya orang yang berjuang di melestarikan budaya, kearifan lokal dan menguri-nguri leluhur ini, tanda kutip, dimusyrikkan oleh mereka. Kalau pendapat saya begini, jangan samakan agama dengan kearifan lokal atau budaya. Leluhur. Budaya itu biarlah berjalan. Agama you Muslim, ikuti Muslim. Agama you Hindu. Itu kan kearifan lokal. Sebelum agama itu datang, budaya itu sudah ada. Janganlah kita merusak tatanan itu. Karena leluhur itu menciptakan itu sesuai dengan akar budaya leluhur yang sebelum kita ada. Itu Pak. Terus seperti yang Bapak ungkapkan, orang berdoa berharap ini surga yang Bapak tadi omongkan itu. Sebenarnya konteksnya nggak seperti itu. Kalau orang sembahyang berharap surga, beramal berharap surga, Allah itu nggak bisa dibohongi loh Pak, nggak bisa dibodoh-bodohi. Berarti kamu dagang dong. Kamu pula, kamu membeli dari saya segini, kamu ingin cari untung. Bener Pak. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Kalau kamu ikhlas ya ikhlas. Ya kalau orang jangan kamu berbuat baik hanya di depan Allah, tapi dengan sesamamu, sesama tumbuhan, sesama makhluk yang tidak terlihat, pada alam. Itulah yang akan menimbulkan kebaikan-kebaikan Allah akan turun kepada kita. Taruhlah kita jahat sama alam, hutan kita tebangi, tanah kita ambil semua. Apa enggak terjadi longsor itu, apa enggak murkanya alam itu? Alam akan marah loh Pak. Makanya kita harus baik sama alam, sama manusia, sama yang nggak terlihat, makhluk-makhluk astral. Kalau kita baik sama makhluk astral, dalam artian kita tidak menyembah ya, menghormati ya, ya akan terjadi namanya kesurupan itu. Bener Pak ya. Iya, makanya saya itu kadang heran. Jadi orang yang berbudaya dengan budayanya sendiri dianggap dan dinilai yang tidak baik, padahal ini kan budaya kita. Makanya tujuan saya membuat channel ini dari nol lagi ya, sebagian dengan tujuan itu Pak. Makanya
awak dhewe wong Jawa itu jangan sampai hilang Jawane. Betul. Dan yang benar yang jenengan katakan tadi, cokro manggiling itu bakal terjadi. Cokro panggilingan. Panggilingan. Iya. Ya. Roda kehidupan. Roda kehidupan. Makanya nama manusia dinamakan yo manungsa kuwi mangku laku ning sejati. Mangku laku ning urip kang sejati, sejati ning urip. Seperti itu Bapak. Mungkin saya masih bodoh, wawasan saya masih rendah. Mungkin Bapak lebih Enggak, Pak. Cuman Bapak aja nggak mau ini. Saya hanya sekedar tahu lah katanya. Enggak. Kalau saya sudah tahu dan sudah punya wawasan besar, nggak mungkin saya ke jalan seperti ini, Pak. Dan biar hidup ini sama-sama lebih baik, kan kita tidak ada salahnya belajar bersama makhluk Tuhan. Kita alangkah baiknya kita itu dharma kita selalu baik. Ketika dharma kita baik, disitulah nilai-nilai Tuhan itu, rezeki, anugerah, kemuliaan Tuhan itu akan datang. Kalau kita jahat, nanti yang akan berjalan itu hukum karma, atau yang bisa disebut karma pala, munduh wong pakerti. Seperti itu Pak. Jadi kan Muslim, Pak, ya? Muslim Pak. Tapi dulu saya dari kecil dulu Nasrani, terus ketika mau menikah saya jadi Muslim. Mualaf, Pak. Iya betul. Tapi ya belum seperti Muslim lainnya yang hebat-hebat itu. Saya belum bisa seperti mereka lah. Sama seperti Bahkan saya. saya harus mencontoh mereka yang lebih baik dari saya. Tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik gitu Pak. Sama. Saya juga gitu. Saya itu lahir dari rahim seorang ibu yang mualaf. Dan sampai sekarang keluarga saya kebanyakan itu non-muslim. Tapi saya alhamdulillah muslim. Nah, maka dari itu saya juga tadi yang saya katakan tidak terlalu suka dengan orang-orang yang terlalu seperti itu. Karena apa? Karena saya bisa memahami tentang Islam, bisa sholat, ora ketang sithik iso maca Arab. Iya. Itu juga dengan karena perjuangan seorang mbah dan seorang ibu dari agama lain gitu. Makanya saya juga sedikit banyak mencintailah toleransi, keberagaman yang ada di alam semesta ini. Semua agama itu baik. Tujuannya sama. Kalau kita Muslim itu cuma sebutannya yang beda. Kita orang Islam punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Hindu punya Sang Hyang Widiwasa. Orang Kejawen punya Sang Hyang Murbeng Dumadi. Orang agama Sinto punya Teno Haika. Dan sebagainya. Tujuannya itu sama, cuman jalannya yang beda. Ada yang mungkin cara A, cara B, cara ini. Nah, itu. Semuanya sebenarnya agama itu mengajarkan kebaikan. Enggak ada agama yang mengajarkan kita untuk membunuh atau berbuat jahat. Semua menuju kebaikan. Cuman kadang oknum-oknum gitu. Iya. Mengadu domba itu. Yang ini itu. Semua kan akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi semakin tinggi ilmu agama kita, maka manunggaling kaulan Gusti akan terjadi. Betul. Dan tujuan kita beragama bukan semata-mata hanya surga. Menyatukan diri ini kepada Tuhan. Kan ngoten. Saya kira cukup, Pak. Ini juga udah mau malam, jadi lanjut perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan. Rezeki melimpah. Amin. Kesehatan. Selalu diberikan sama Tuhan. Pangestune. Sami-sami Pak.